Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nulaiko Bisrasia. Saya dari kelas 2B non-reguler. Mata kuliah hukum pidana, saya di sini akan mereview pertemuan ke-12, yaitu bab 7 alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana atau strafverschluitingsgronden, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena yang pertama adalah perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Kedua, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam beberapa. Yang pertama, alasan pembenar umum. Terdiri dari yang pertama adalah daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat, yaitu not to stand, diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua, bela paksa atau notwehr, terkandung dalam pasal 49 KUHP. Ketiga, melaksanakan perintah undang-undang yang disebut with exec force script, terkandung dalam pasal 50 KUHP. Dan yang keempat, perintah jabatan yang sah atau yang disebut before given delicte before, terkandung dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua adalah alasan pembenar khusus, terdiri dari yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, terkandung dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, terkandung dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, terkandung dalam pasal 314 KUHP. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama, hukum disiplin atau yang disebut touch threat dari orang tua atau guru, yaitu kewenangan jabatan atau beroepsrecht dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah atau vivisecti. Yang selanjutnya, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, yang disebut ontrekken atau negatif van material Still-Hate. Misalnya, Ares Hograt tentang dokter hewan Joe, putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah alasan pemaaf, School Duties Ground atau Face the Excuse, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab atau untrustworthiness van Barchit. Yang kedua, daya paksa dalam arti sempit atau overmatch in exchange, terkandung dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga, bela paksa yang melampaui batas atau yang disebut notwehr excess, terkandung dalam pasal 49 KUHP ayat 2. Dan yang keempat, perintah jabatan yang tidak sah atau yang disebut dengan on before given delicte before, yang terkandung dalam pasal 51 ayat 2. Yang selanjutnya, yang kedua adalah alasan pemaaf khusus, yaitu yang pertama, mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, tergantung dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan.
terkandung dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan tertentu, terkandung dalam pasal 166 KUHP. Yang keempat, pencurian antara suami atau istri atau suami istri, terkandung dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan yang kelima, insubordinasi tidak jadi, terkandung dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. Selanjutnya yang ketiga adalah alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya akan kita bahas adalah yang ke-B, daya paksa atau overmatch. Diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari di dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama, daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, daya paksa relatif via compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bisa tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu untuk dilawan. Selanjutnya, daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh res papan carnensis. Kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contoh opticians arrest pada tahun 1932. Ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, kita akan bahas ke C, yaitu bela paksa atau nodweer. Bela jar paksa atau nodweer diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-nyonyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu pertama, diri sendiri atau orang lain. Kedua, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. Dan ketiga, harta benda sendiri atau orang lain. Selanjutnya, bela paksa yang melampaui batas atau no will excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa pertama, melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang sangat hebat. Kedua, keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena yang pertama, alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan yang terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Yang kedua, nodweer excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat-sangat emosional. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selanjutnya, yang ke-D, melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Wetleys for Strip, yang diatur dalam pasal KUHP 50. Pasal 50 KUHP.
Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja. Ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Selanjutnya, melaksanakan perintah jabatan, disebut juga unleashed behavior. Uang dibedakan dalam beberapa. Yang pertama adalah melaksanakan perintah jabatan yang sah, terkandung dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, terkandung dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Selanjutnya, alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari yang pertama, diatur dalam jurisprudensi yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material yaitu arest dokter hewan, dan yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau yang disebut taksi. Lalu yang kedua, dengan menggunakan alasan pembenar yaitu yang pertama hukum disiplin atau yang disebut task track. Yang kedua, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian review pertemuan ke-12 dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.